aura negatif. Tidak ada yang mengeluh yang positif, itu tidak ada. Ada yang mengeluh. Ini sambat lagi saya kalau begini. Ada juga yang mengeluh itu banyak sekali di dalam itu. Ada yang mengeluh kaitannya kebijakan, gitu kan. Ada yang mengeluh karena FPI dibubarkan. Ada yang mengeluh banyak macam-macam. Ada yang mengeluh seakan-akan negara ini sedang mengkriminalisasikan ulama, itu macam-macam itu. Makanya dalam hal ini kita akan mengupas tuntas sebenarnya sambat atau mengeluh yang benar itu seperti apa. Karena mengeluh saja itu sudah ada aura negatif dan tidak ada positifnya sama sekali. Tapi ketika aura negatif ini disikapi dengan benar, maka akan mendapatkan jawaban gak ngeluh disik atau seperti apa, atau ngeluhnya itu disampaikan di mana biar mendapatkan sebuah kemanfaatan. Mungkin itu saja. Kalau panjang-panjang nanti yang lainnya nggak kebagian. Ya. Pendek, singkat, padat, diborong. Wah, diborong mungkin diborong itu enten tarife biasanya. Sebantuan menawi wonten apabila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebantuan Pak Pras. Kalau kita sikapi lagi sebenarnya sebelum kita, kalau saya pribadi menanggapi bahwa sebelum kita sambat itu yang perlu kita perhatikan lagi sebenarnya siapa kita, manusia itu seperti apa kan itu. Sebenarnya kan sebelum tema sambat harusnya kita tidak bisa kita kembali kepada apa, mempelajari manusia itu untuk apa diciptakan ini sebenarnya. Jadi malam ini saya terpikirkan dari kata sambat itu tadi. Yang berani ya tak. Oke, Pak Caco. Saya belum dengar. Ayo kita lanjut berarti kalau begitu. Artinya kalau saya mensikapi sambat itu harus yang kita pelajari lagi, kita sebagai manusia diciptakan Allah tuh untuk apa dan apa sebenarnya kan itu. Kalau memang makanya kalau pada dasar nanti bisa dijelaskan para kiai, para ustadz, pada dasarnya manusia itu memang tempat tukang ngeluh kan gitu. Nah, kalau kita sudah menyadari manusia sebagaimana, nah nanti kita bisa menemukan sambat yang tepat itu seperti apa mungkin gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain monggo langsung mohon Pak Sawi, mungkin ngomong di depan. Langsung mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf, saya juga sambat. Mereka kesini juga pada malam ini. Dan yang saya sambat itu kenapa saya sudah dipanggil Ustaz itu saya sambat. Terus terang sambat karena itu terlalu berat bagi saya. Mohon maaf. Ada beberapa hal masalah sambat tema kita sampaikan pada ini. Sebenarnya sambat itu tidak ada larangan untuk kita sambat. Sebenarnya sambat itu kondisional. Kalau menurut saya, tolong nanti diluruskan kalau salah, kondisional. Tapi pada umumnya manusia sambat itu tentang yang negatif. Umum. Tentang tidak ada larangan sambat. Jadi ketika sambat umumnya rata-rata isinya itu keluhan yang ketika kita umpama hari ini dapatnya rezeki kok 1 juta, rata-rata 1 bulan biasanya dengan adanya corona jauh persentase itu mencapai 1 juta selalu. Seharusnya saya dapat begini. Ini sambat. Artinya sambat yang positif semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah kok begini. Saya yakin ini cobaanmu untuk menguji saya. Itu sambat yang bagus. Maka dari itu segera evaluasi, introspeksi ada apa dengan keadaan Indonesia ini. Itu sambat yang bagus. Semua sandarkan kepada Allah. Kalau sekali lagi mohon maaf, Pak Ustadz di sini, tolong nanti diluruskan. Kalau sambat pribadi
Seperti saya punya pengalaman waktu saya tinggal di Tarakan, sering kumpul sama orang petambak. Dia ngeluh kepada kita ketika penghasilannya kecil. Padahal dalam satu tahun itu, dalam satu tahun dia panen mungkin bisa 10 kali, bisa 12 kali. Yang rugi itu baru 1 kali, itu sudah ngeluh kemana-mana. Sementara yang 11 kali tidak pernah ngomong sama tetangga. Yang pertama, yang kedua, kita saya yakin akan merasakan itu. Sakit. Baru sakit gigi, baru 5 menit sudah ngeluh kemana-mana. Padahal sehatnya 10 tahun. Nah ini yang kita rasakan. Jadi ngeluhnya umumnya ketika kita negatif. Ketika punya penghasilan lebih, tetangga bahkan anak pun tidak tahu. Suka tidak suka itu akan terjadi kepada kita. Tapi ketika sakit, baru sakit gigi, satu RT itu dengar semua. Bagaimana supaya positif? Kembalikan saja semua yang punya kehidupan. Kita sakit, tentunya Allah punya rencana lain. Kita mungkin rezeki pada hari ini atau bulan ini agak turun, yakin Allah punya rencana lain. Karena rencana Allah pasti kebanyakan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang lagi-lagi ngeluh, sebenarnya juga tidak ada larangan mengeluh. Sepanjang saya punya masukan yang positif, ngeluhlah kepada Allah. Jangan ngeluh sama tetangga. Sakit gini ngeluh sama tetangga ya. Artinya bisa ngeluh sama tetangga dari tapi ikhtiar. Nggak ada suara. Mungkin ada beberapa hal nanti ditambahin dengan para hadirin, teman-teman, saudara-saudara sahabat yang ada pada malam ini. Tolong dilengkapi apa yang saya sampaikan. Pada dasarnya ngeluh tidak ada larangan. Tapi kalau ngeluh, sekarang kan banyak ngeluh, kenapa kok begini, Allah kok tidak sayang sama kita? Itu yang salah. Pernah terjadi sama kita kan? Tuh ya Allah, sudah sholat malam 5 waktu tidak pernah ketiduran, kok begini-begini saja? Itu yang salah. Supaya kedengaran. Saya yakin itu salah. Kalau ngeluh masalah itu, ya Allah, istri saya padahal belanjanya sudah lengkap, make upnya sudah, tapi kenapa masih begini keadaannya? Itu ngeluh yang negatif. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq min aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun sejauh ini. Itu doa Pak. Moga-moga beliau benar-benar jadi Ustadz yang baik. Amin. Kembali lagi yang disampaikan Sasawi tadi, sambat atau mengeluh itu kalau di sana yang pertama itu menjadi hal yang sangat bagus. Kalau saya mensikapi malah kepada manusia pun sambat itu bisa menjadi baik. Tergantung bagaimana kita mensikapi sambat itu. Karena sambat itu kalau kita sikapi secara negatif juga, kalau kita tujuannya baik menjadi baik itu karena tolong menolongnya adalah kasana Jawa itu biasanya sambat itu kan diartikan dengan tolong menolong itu. Saya kira katakanlah kita duwe tonggo sambat, yuk duwe asem. Kalau kita tidak sambat kan orang asem kan gitu. Jadi kalau kembali lagi kita mensikapi sambat itu semacam apa kan gitu. Kedewasaan berpikir kita, terus sudut pandang kita tidak bisa hanya satu sisi mensimpulkan bahwa curhat atau sambat kepada orang lain itu menjadi jelek, tidak mesti juga kan gitu. Makanya kembali lagi mari kita kaji bersama, kita sinawi bareng biar dalam mensikapi sambat ini kita tidak salah. Monggo yang lain bisa menanggapi yang lain, monggo langsung on. Mic-nya berjalan, monggo Pak Dawang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya cendek tapi jelek ya. Sambat. Pas kalau waktunya. Saya pernah baca di buku itu, cuman saya lupa
nggak tahu suratnya apa, ayatnya sampai berapa. Itu fitrah manusia lahir itu memang dalam kondisi keluh kesah dan pikir. Jadi wajar. Bener ngomongnya sini mau Pak sini Pak Pras. Gerakan sambat nasional saya mendukung sekali. Kalau bisa diintenskan. Ya, karena apa? Mari kita jadikan motivasi sambat untuk komunikasi sama pencipta. Iya, jadi karena sambat asalkan dilantari dengan aturan dan olah kata yang benar, istilah jangan ngersuloh, itu kayaknya bisa jadi doa. Jadi nggak ada salahnya kita sambat tiap menit, tiap jam, biar kita connect. Ya, doain bersama. Karena apa ya? Keluh kesah lahir, keluh kesah. Dalam keadaan keluh kesah itu ya sambat yang Gusti Allah. Kikir, nah ini kikirnya ini seperti yang dibicarakan Ustaz tadi. Pada saat senang lali, sifat manusia. Jadi kalau bisa sambat itu nanti diganti lah, mengadu, ojo mengeluh. Kalau mengeluh itu sing elek-elek tok. Kalau mengadu baik buruknya kita laporkan sama Allah. Karena kalau kita sampai mengeluh sing negatif itu kan bisa jadi seperti yang ada di apa-nya. Saya sering dengar itu firman-firman istilahnya firman Allah yang disampaikan para ustaz bahwa Tuhan itu sesuai dengan apa yang menjadi perkiraanmu, menjadi prasangkamu. Jadi ngeluh ya ojo aku juga semogai awan bengi kok sing ngene ae Gusti Allah ya apa itu jenenge nanang perkara. Tapi kalau misalkan sampai duh ya Allah kok kabeh ngeten kula nyuwun itu doa. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembanuan Pak Dawam, apa sampaikan Pak Dawam tadi, katakanlah ojo sambat neng mengadu. Jadi kita usahakan kita mengadunya kepada Allah apapun itu, biar kalau mengadu pun kalau saya sikapi kembali lagi yang sudah pernah kita pelajari kemarin-kemarin, artinya kita harus siap dengan takdir Allah. Kadang kita kan berharap yang ini ternyata dapatnya kok ini kan gitu. Nah itu menjadi problem lagi, akhirnya menjadi sambat maneh kan. Baik, selanjutnya monggo langsung mohon di depan jawab monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang saya hormati para ustaz, para kiai, khususnya Sabil Aja, Pak Kaji Hamzah. Pertama di sini kami menyampaikan permohonan maaf dari teman bahwasanya tidak bisa hadir bersama ini karena salah satu keluarganya sambat lagi sakit. Semoga kita doakan bersama-sama keluarga beliau karena sudah merambah di adiknya. Bila terakhir tadi dinyatakan positif, semoga Allah SWT cepat mengangkat penyakitnya. Allah dan Rasulullah Al-Fatihah. Dan sambat sholawatan sering ya. Sholat Nabi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina
اتخذوا فتنفرج به الغرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بأحداث كل ما أملا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخرج به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد فتنفرج به الغرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sambat. Sambat itu kalau bahasa Bojonegoro, sambat itu kalau ditambah tan itu sambatan. Ini nang Bojonegoro country. Jadi ada istilah sambatan itu minta tolong kepada tetangga-tetangga untuk membantu pekerjaannya. Seperti biasanya ngenjong omah, Kang Ria, ngedekno omah itu sambatan. Nah, yang pihak minta tolong tadi disebut nyambat. Ada Kang Robin, podo kan ya? Nyambat. Jadi aku nyambat tonggoku tak kon ngrewangi ngedeke omah. Jadi bahasa sambat ini kalau di dalam kurung yang ditulis Mas Regi mengeluh itu tidak salah. Gak salah Mas Regi? Gak salah. Aman. Pitu aman. Tapi saya lebih sepakat ketika ditambahi pendapatnya Pak Dawam mengadu atau minta tolong. Jadi ada 3 artian yang dipakai. Mengadu itu juga bisa diaplikasikan atau diartikan sebagai sambat itu tadi. Nah, kalau di sisi baiknya sambatan yang jelas kita minta tolong, mau diminta tolong itu yang jelas
sudah yang positif sebagaimana disampaikan Pak Sawi tadi, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yang jelas sambat kalau diartikan mengeluh itu tidak boleh. Gusti Allah rasa seneng karo menungso sing suka ngeluh. Gak oleh. Iku wis dititik terus ngono. Tapi kalau diartikan mengadu, nah itu baru ada tanda tanya. Ngadumi perkara apa? Ketika kita mengeluh, mengadu tentang keadaan saat ini yang mau dinobatkan sebagai sambat nasional. Apa tadi? Gerakan sambat nasional. GSN. Yang disampaikan Pak Kiai Prastio tadi itu ada tanda tanyanya, sambatan perkara apa. Yang jelas di sini kalau kita belajar bagaimana kita tidak mengeluh, kita harus belajar ikhlas, bersyukur dan ikhlas. Nah, Pak Dawa mengatakan tadi sebetulnya jelek bilang. Karena apa? Wong lek wis gak sambat atau tidak mengeluh itu, yang jelas tingkat keikhlasannya itu tinggi atau tingkat bersyukurnya itu tinggi. Bagaimana caranya? Di sini ada Pak Ustadz Kasman. Saya pernah mendengar kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan itu kewajibannya apa? Ketika kita diberi kewajiban untuk sholat, ya sholat. Orang usah harap masalah swarga, masalah rezeki. Tadi disampaikan di pengajian di Bojonegoro, ngaji bareng sama Cak Nun. Ya Madam ya. Tadi dikatakan waktu dari grup apa tadi? Grup Samin. Grup Samin tadi menyatakan ditanya sama Mbah Nun. Lek awakmu sholat iku apa kowe ya arep sugih? Nggih, Mbah. Itu jawaban dari salah satu jamaah yang di grup Samin itu tadi. Dalam pemikiran saya begini, yang jelas ini sebetulnya nanti Pak Ustadz Kasman mungkin yang menjabarkan, karena masalahnya kalau kita sudah bicara ikhlas itu ada ilmu yang namanya hakikat. Hakikatnya menungso itu ya awakmu enek kewajiban sholat, ya wis kudu sholat sakarepmu sholat pokoknya. Masalahnya dengan tidak boleh minta imbalan apa-apa. Jalur imbalan swarga pun tidak boleh. Minta dihindarkan dari api neraka pada hakikat juga tidak boleh, karena hakikatnya sholat itu ya wis kewajibanmu sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai hamba Tuhan. Sedangkan kamu bisa sholat aja itu sudah taufik dari Tuhan, taufik dari Allah. Kok ijek awakmu jaluk bonus warga, apa jaluk bonus sugih itu mau jadi. Nah, saya pernah mendengar ceramahnya Gus Bahak melogikakan seperti ini. Ketika kamu minta melaksanakan perintah Tuhan seperti sholat dan kewajiban yang lain, dan di situ kamu minta bonus pahala. Beliau melogikakan begini. Ketika saya memberi kamu uang 100 juta, wakil ya 100 juta ya. Wes mbok nggo apa-apa, mbok nggo nyandangi anak putu, mbok nggo bisnis, mbok nggo apa dadi wakil. Nah, kamu masih minta bonus kepada saya. Wes kamu diwai 100 juta, kok ijek malah jaluk bonus nang aku. Itu kira-kira yang jelas tidak logis. Tapi ini menyangkut dengan ilmu syariat dan ilmu hakikat yang dilanjutkan dengan ma'rifat. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di wadah sabdakan beliau Bapak Ustadz Kasman. Lek aku sing jelasnya malah gagal paham, bisa jadi sesat pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semanun Mas Wadar. Mas Saiful lali ya. Mau langsung Mas. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tema sambat ini sebetulnya kemarin tuh kita hari apa itu Mas? Kemarin lusa ketemu itu sudah ada bocoran bahwa temanya nanti sambat ini. Ya, sambat ini sejak dari dulu ini manusia selalu sambat. Cuman kadar sambatnya itu beda-beda.
dari kalangan bawah dengan kalangan atas. Mungkin kalau kalangan bawah itu sambat kebanyakan masalah ekonomi, udah gitu menengah, udah gitu sambatnya juga beda-beda. Kalau yang ekonominya susah itu biasanya sambatnya itu, ya Allah, aku golek pangan kok susah. Terus kalangan menengah ke atas, ya Allah, mobilku kemudian kok siji kok gak nambah-nambah terus mari ngono wis dicukupi meneh, ya iku mau bojoku kok siji terus. Tapi insyaallah kalau kita pada bersyukur kan Allah akan menambahi. Jadi kalau istrinya satu, pada bersyukur insyaallah ditambahi. Jadi kalau kasih istri itu pada bersyukur kalau mau nambah istri gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya apa itu mungkin imannya di atasnya lagi, insya Allah mungkin sambatnya juga beda, bukan masalah ekonomi lagi. Ya Allah masih banyak dosaku ini. Jadi sambatnya orang itu setiap orang itu beda-beda, kadarnya itu beda-beda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sambat itu diawali dengan curhat dulu kepada seseorang atau curhat. Lebih baiknya itu curhat itu atau mengadu itu pada Allah gitu kan. Curhat kepada Allah, insya Allah itu pas gitu. Kepada siapa kita harus curhat itu. Dan jawabannya itu tadi kepada Allah atau kata Pak Dawam tadi mengadu. Nah itulah mungkin itu aja sedikit penjabaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Ebu. Artinya kembali lagi, kalau sambatan atau mengadu kita harus kepada hal yang benar yang kita tuju, jangan sampai keliru dan sambatnya juga bermanfaat kan gitu. Monggo selanjutnya. Oh ya, assalamualaikum Mas Pak Suroso. Halo. Halo. Iya, bentar. Itu Mas. Sebentar Pak Suroso, di teknisinya masih sinau soalnya. Input. Enggak. Halo tes. Sampai ngomong nanti biar anu tak anjap kene. Kono ben ngomong gitu loh. Halo Mas Suroso. Pak Dokter mau Budi, oke. Pak Dokter monggo. Assalamualaikum Pak Dokter. Monggo Pak Dokter. Pak Dokter. Sampai silakan ngomong nanti baru tak tancap. Iya Pak. Oke, monggo langsung mohon Pak Dokter. Halo. Mas Roso langsung mohon Mas, monggo. Udah ngomong sih. Halo monggo. Mas Roso ngomong. Mas Roso, assalamualaikum. Ya, iya Pak Dokter mau ngomong. Silakan Pak Dokter. Mas Roso sih. Oh monggo, naruh teknisnya belum masih sinau soalnya. Perdana. Oh harap dimaklumi. Ya sip. Oleh sahabat disyukuri pokoknya asal enaknya. Mas. Ya. Sementara monitor aja dulu. Halo ya, masuk monggo Mas, masuk. Sampai ngomong. Halo. Itu ngomong dia nggak dengar. Nek kalau ini nggak tak lepas. Mas Roso langsung ngomong. Menyampaikan apa tema malam ini sahabat monggo. Oke, langsung. Monggo Mas, langsung mohon. Moodnya nggak connect, ditutup kok. Moodnya ditutup itu. Sama dia. Oke pun, langsung lanjut. Monggo mic di mana tadi? Oh monggo Bapak Lee langsung mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dalam hal ini ada suatu perbedaan
Kalau mengeluh itu apa yang disampaikan Ustaz Sawi itu memang ya begitu. Tetapi dalam hal ini bagaimana supaya mengeluh itu tidak berkelanjutan? Ya memang katanya kita itu kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya memang mudah, enak disampaikan itu. Wah baliknya gue istilah beres. Tapi mungkin dalam hal ini perlu dikaji lebih dalam. Bagaimana cara itu tahap-tahapan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini ada yang dikatakan mengeluh karena sesuatu itu tidak sesuai di hati kita. Hati kita atau toa munculnya jet apa yang disampaikan teman-teman tadi. Tetapi ada orang, ada pendapat, bukan ada orang, ada pendapat. Seseorang mendapat suatu yang tidak diinginkan ini, tapi ada yang mengeluh, tapi ada yang bersyukur. Nah, kita ini pada posisi yang mana? Kita pengeluh atau bersyukur? Sehingga dalam hal ini, ayolah dalam malam ini, mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang disampaikan teman-teman ini, kita kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tetap kita bukan mengeluh, tapi kita bersyukur. Sehingga ada sesuatu musibah ya alhamdulillah. Tapi dalam hal ini alhamdulillahnya tulus apa enggak? Yang bicara ini sidik apa tidak? Artinya sidik itu jujur. Kalau ikhlas saja, kalau menurut saya masih kurang, harus jujur. Harus sidik. Sehingga dalam pembicaraan ini mudah-mudahan bagaimana cara-cara untuk menyikapi mengeluh atau menyikapi yang kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Seperti halnya yang disampaikan Ustaz Sawi. 9 kali berhasil, sekali drop. Itu mengeluh. Apakah itu disebut yang dinamakan tidak bersyukur atau bagaimana? Tentunya hal ini tergantung apa yang disampaikan tadi Ustaz siapa tadi. Masing-masing manusia menyikapi sesuatu itu berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini kita dihadapkan persoalan bagaimana ya menyikapi seseorang yang mengeluh kepada kita sehingga orang itu menjadi enak. Tentunya nanti kajian-kajian ini mungkin bisa disampaikan ustadz-ustadz yang lebih jelas. Nanti kalau saya sampaikan nanti bubar teter akan karuan. Karena apa? Kita ini bahasanya agak jelas, melintar-melintir agak karuan. Ya mudah-mudahan dari ini semua di dalam pertemuan ini mudah-mudahan ada hikmah, ada nilai tambah. Amin. Sehingga kita dalam menghadapi situasi sekarang ini yang serba-serbi bukan serba-serba, serba-serbi, sehingga itu kita kuat dan tambah lama kita duduknya, sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala cepat mengangkat yang namanya kolorna itu loh Pak. Ya jangan dipelesetkan. Yang kolorna itu biasanya yang suka siapa? Ya ibu-ibu. Ya saya kira dari saya cukup segini karena sudah ada bahasan-bahasan yang tadi dahulu. Mudah-mudahan
ini menjadi pertemuan ini menjadi manfaat kita semua. Apabila ada kesalahan saya bicara, ya mohon dimaklumi karena saya tidak sempurna. Saya ini manusia biasa, banyak salahnya, benarnya jarang, salahnya terus-terusan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Lili. Mungkin dari teman-teman langsung Ustadz Rahmat monggo gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar lagi pulang dari pendatang baru. Insya Allah senamine sambat niku kabeh tiyang menungso iku panggonane sambat. Karena dalile Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al insanu mahalul kotor wa nisyan. Menungso iku panggonane luput lan salah. Narak salah berarti kan ora sambat. Berarti menungso iku panggonane sambat kabeh. Nggih bener niku wau enten gerakan napa dua Ustaz. Lah itu gerakan sambat nasional itu. Viralkan. Pasti nonton itu. Mangke sing nyekane maulid hasanah nggih Ustaz Kasman. Monggo saking kula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sembanun Ustaz Rahmat. Sebenarnya sampai Ustaz Rahmat bahwa sebenarnya manusia itu kan tempat salah kan gitu. Kembali lagi kita harus segera menyadari kesalahan kita, bahwa sebenarnya ya makanya saya katakan tadi sebenarnya kita sebelum menginjak tema sambat ini, saya pikir tadi seharusnya kita mengkaji manusia kan gitu, biar tahu titik kita tuh apa kan gitu. Kalau ngerti menungso iku piye, insyaallah ke depannya akan menjadi baik kan gitu. Langsung selanjutnya bikin tuh nih. Langsung ya Mas. Mas Solid monggo. Monggo Mas. Di Mas Solid. Aku bikin itu Mas Mas Arif mau iya monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para alim ulama, izin ini Pak Moderator mungkin langsung saja beberapa poin yang sempat saya catat menjadi catatan saya, dan mungkin juga perlu dikoreksi mungkin sama pembicaraan istilahnya dan diarahkan kalau mungkin tafsir atau pandangan saya ini salah. Yang pertama, saya setuju dengan Pak Anwar bahwa kita perlu gerakan sambat nasional. Yang jadi titik bahwa kita itu semua sepakat bahwa sambat kita adalah kepada Allah. Kemudian yang jadi manusia karena kita sifatnya kekurangan mudah diucapkan, sulit dilaksanakan, termasuk yang pertama. Kita mudah sekali kalau kita sambat sama Allah. Waktu paling mudah, paling mustajab sambat itu adalah sepertiga malam. Nyatanya itu sulit kita lakukan. Jadi media pembelajaran itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fitrah manusia adalah sambat. Namun demikian, saya mengulang dari pembicara terdahulu, ini sudah ada solusinya. Bahwa kita ini sebenarnya hakikatnya kan tidak hidup tapi dihidupkan. Hakikatnya kita ini kan tidak ada tapi tidak adakan. Itu kan yang kita pelajari. Semuanya itu sudah ada solusinya, katanya dalam Al-Quran. Kalau kita dalam keadaan keluh kesah, maka kembali ke Allah. Kita disuruh sabar, sholat. Kemudian kita ini kembali kepada pemilik hati, karena ya pemilik hati adalah maha membolak-balikan hati. Dan jadi pertanyaannya, mampu
perlu tidak kita beristiqomah menjaga ini kita untuk selalu sambat kepada Allah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, bentuk kebesaran Allah, keridhaan Allah, kerahman Allah bahwa kita diberikan sebuah media untuk sambat melalui doa. Doa ini mungkin untuk tahapan saya ini dalam tahapan orang awam. Kita ini selalu doa kebanyakan meminta sesuatu yang bersifat duniawi. Mulai dari minta kesejahteraan, minta harta dunia, minta dijauhkan dari penyakit dan sebagainya. Tapi ketika saya tadi sempat tadi pagi siang itu mendengarkan penggalan dari ceramahnya Gus Baha, sebenarnya itu semua katanya nggak perlu. Nah ini saya mohon sedikit dijelaskan Pak Ustadz. Katanya nggak perlu. Kalau kamu sudah dikasih iman, nggak usah kamu minta-minta yang lain. Kenapa? Yang saya minta pembicara terdahulu, kalau sudah dikasih 100 juta masih katanya minta yang lain gitu Pak Ustadz. Nah kata kalau sudah kasih iman maka sebenarnya sesuatu yang berkesan nanti kamu itu adalah ketika kamu sudah sholat, sujudmu ketika di dunia. Tapi katanya sudah dilaksanakan. Saya sendiri juga sampai sekarang belum memaknai apa sih sebenarnya yang dimaksud seperti itu. Jadi katanya Gus Baha, kalau sudah dapat dikasih iman, katanya iman terbesar. Kemarin kan kita kalau selalu bicara kalau iman terbesar kita diteruskan nikmat iman. Tapi makna sendiri jujur aja kita juga nggak tahu apa itu sebenarnya yang diucapkan sama yang pembicara gitu. Itu kita iman terbesar iman. Bingung kita Pak, katanya iman terbesar sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi bentuk nyatanya susah juga gitu kan. Makanya kita perlu belajar istiqomah. Selanjutnya yang keempat, sambatan. Nah, ini kan sambat lari ke kata sambatan. Sambatan itu artinya dari objek, jadi kita jadi yang jadi pihak yang dimintai tolong. Bisa tidak kita jamaah Maliani menjadi bagian yang disambati, menjadi bagian yang solutif. Kenapa? Bukan hanya kita Pak, masyarakat yang dari paling kecil sampai ke atas semua itu sudah termakan gerakan sambat nasional. Kita baca di Facebook semua sambat, jalanan debu, mau jalanan Jelarai ditutup, yang kemudian pemerintah jelek, terus ke masyarakat sepi, semua itu kan sambat. Solusinya katanya sambat kepada Allah. Tidak semuanya orang mudah kembali kepada Allah kan gitu. Yang jadi pertanyaannya, mau tidak kita menjadi bagian solutif yang disambati? Saya teringat ketika seorang sahabat Ansor kan muhajirin yang dari Mekah itu sambat kepada Nabi ketika pembagian ghanimah, kenapa ghanimahnya diberikan kepada kaum yang baru masuk Islam, yang baru beriman. Nah, ternyata jawaban Nabi itu kan sangat cerdas ketika bahwa kamu suka tidak ketika mereka dapat harta, dapat kekayaan, tapi kamu pulang membawa Nabi. Bisa tidak kita meniru pola pikir seperti itu bahwa kita menjadi bagian yang solutif, artinya bagian yang disambati orang. Jangan pula kita ikut yang mengeluh. Tapi ini mudah diucapkan Pak, tapi memang susah dilaksanakan. Mudah-mudahan kita istiqomah ya Pak Haji. Amin. Kemudian selanjutnya terkait dengan secara syariat tadinya kembali ke saya secara makom ini, kita ini kan banyakkan sambat. Tapi demikian kita juga memerlukan sebuah sosok yang perlu menjadi tambatan kita sambat. Sekarang ini siapa sih di daerah kita atau mungkin dalam level negara? Ada nggak seseorang yang selalu kita sambati, selalu memberikan solusi? Belum tentu kan gitu Pak. Di daerah kita sendiri, di kampung kita sambat, ternyata yang disambati juga punya sambatan tersendiri. Misalnya Umar bin Khattab disambati istrinya cerewet, ternyata dia sendiri juga dimarahin istrinya. Tapi ini menjadi catatan kita bagaimana sebenarnya yang harusnya kita laksanakan Pak Ustaz. Itu yang keenam. Yang terakhir, nah ini masih ada satu lagi. Langsung sahabat kepada Allah. Saya pribadi Pak bingung nih. Bingungnya mungkin karena saya bagian dari orang awam. Kalau kamu ada sesuatu langsung minta kepada Allah, karena Allah itu sedekat orang leher katanya. Tapi pertanyaan kita, kalau kamu lapar langsung aja minta sama Allah, nggak usah makan nasi. Akhirnya saya bingung dijawab tanya sama. Ya, katanya kita tuh harus takut sama Allah. Tapi kenapa ya takut sama ular? Bingung saya Pak, gimana menjawabnya? Ini pertanyaan real dan saya sebagai orang awam untuk menjelaskan kepada anak saya kelas 12 itu masih bingung Pak. Ya, katanya kita ini harus takut kepada Allah, mengadu sama Allah. Tapi ayah sama ular aja kok takut. Nah ini bagaimana? Artinya kok sambatnya kok sesama sesuatu kepada makhluk, tapi masih perlu media dan sebagainya.
Dan yang terakhir sekali Ustaz, ada saya sedikit mengutip, mungkin ini bukan mengajari, tapi bagian dari pembelajaran kita. Ada 3 hal. Mengapa kita sambat katanya kurang bersyukur? Bisa jadi gambarannya begini. Anakmu yang berisik di rumah adalah impian dari wanita yang tidak mempunyai anak di rumah orang lain. Kemudian yang kedua, rumah kecil kita bisa jadi impian bagi para orang-orang lain yang belum punya rumah. Yang rumah kecil kita bisa jadi impian bagi orang-orang yang belum punya rumah. Dan yang terakhir, harta kita yang sedikit bisa jadi sesuatu yang diinginkan oleh para pembesar-pembesar yang kebanyakan hutang. Misalnya harta kita yang cuma 3 juta, 4 juta diiri oleh misalnya Pak Suhada hartanya besar, tapi ternyata lebih banyak sesuatunya. Oleh karena itu mungkin di sini tempatnya kita belajar bersyukur, walaupun yang bicara belum tentu lebih mudah untuk melaksanakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian Mas Arif, artinya kembali lagi setiap orang, setiap kita pasti mempunyai sambatan atau tingkatan yang masing-masing gitu. Nah, kembali lagi kita malam ini mencoba belajar sinau bareng mensikapi sambatan kita masing-masing itu yang tepat bagaimana kan begitu malam hari ini. Oh ya, sebelumnya Mas Iksan, monggo paling tidak memperkenalkan diri biar teman-teman yang lain bisa kenal. Kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya anggota baru di sini ya, baru pertama gabung ikut Melingkar. Dan saya kenal Maya itu sebenarnya dari ceramah-ceramah Banul di YouTube. Terus ada teman dari Samarinda, anak Bulungan juga yang perkenalkan saya. Terus kami diskusi tentang Maya, tentang ceramah yang kami dapatkan dari YouTube. Tapi karena belum puas, saya cari gimana sih Maya Bulungan ini. Pengen juga ikut, mau belajar sama-sama, nambah-nambah ilmu. Jadi alhamdulillah malam ini juga saya bisa di sini. Terima kasih. Tinggal di? Saya tinggal di Wonomulyo. Saja. Enggak, selamat bergabung di keluarga Maya. Kita acaranya 1 bulan sekali Mas. Biasanya ya setiap padang bulan atau yaumul bid lah, antara 13 sampai 15 itu. Mungkin lanjut. Mik Om Bayanto apa? Mik di depan. Lali aku Mbak. Moga Bu. Serak lu. 3 kali putaran nih. Waalaikumsalam. Jadi semuanya sudah menyampaikan. Jadi saya kurang begitu paham masalah mengenai mengalir atau sambat itu. Gak pernah sambat ya? Saya ini kalau misalnya saya ini berbicara kepada orang lain, karena sambat itu sendiri berbeda dengan apa yang saya rasakan dengan yang kata-kata rasakan. Intinya pada malam ini saya mau bagaimana caranya aku ini nota itu supaya kenora sambat itu tidak. Artinya setiap orang itu berbeda. Kalau menurut saya istilahnya kita harus banyak bersyukur. Dengan adanya kita banyak bersyukur, sambat itu akan itu kalau menurut saya beda dengan yang lain. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi artinya dia caranya supaya aku tidak sampai itu dulu. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya berpikir saya harus banyak bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada saya, tak syukur. Terus apa ini tak syukur. Misalnya, ya artinya itu kita jangan melihat ke atas. Kalau menurut saya loh ya, dalam hal apapun kita harus melihat ke atas. Jangan melihat, harus melihat ke bawah. Nengkluk.
Begini Bapak Ibu, karena sambat itu sendiri kalau diterus-teruskan akan menjadi stres. Stres kayak diterus-teruskan akan menjadi depresi. Engkau sambat nek diteruskan di stres jadi depresi, jadi mati gantung itu sing ora. Oke, itu dibagi sih. Lali. Sambat itu boleh. Siapa yang tidak boleh sambat? Sambat itu karena Gusti Allah. Gusti Allah kan ono susah ono seneng. Ya, ono apik ono ora. Ono sambat ono ora sambat. Wong urip iku dibandingnya ya urip ya sambat. Iku wis gandengane. Wis gandengane. Ya urip ya sambat. Nek ora kemen sambat ya aja urip wis ngene. Iya iso. Jadi yang apa namanya yang tidak diperbolehkan terlalu sambat yang mengakibatkan menjadi stres jadi mati gantung. Itu sing benar salah. Ya kados kula wong iki mulai dari jalan Rambi tadi sampai tekan iki. Kula iki nggih sampai. Lah aku golek jalan ngkudung kangen. Kalau sendiri jangan tak terus tekan kono. Ya, yang tidak boleh itu begitu aku mencari jalan mengkudu orang ngerti langsung aku balik. Nah itu sing ora oleh. Iya ora usah. Lah berhubung aku kepengin tekan ngene mahia, ya tak telusur. Mulai dari ujung ke ujung tak moco dan mengkudu itu loh maksudnya kalau ngomong. Jadi artinya sampai itu sebenarnya itu kalau menurut saya sendiri ya, ya setiap awal diri kami dulu ya ini untuk sampai menghubungi gue nih penting pengen sampai ke gamenya wong murid yang sampai ke gamenya wong murid dia tetap sampai berapa persen itu udah terlalu sambat kalau menurut saya loh ini caranya piye misalnya pulang melakukan lagi oleh bucu umpamanya ya mas ya omah itu hati ya saya iso ngatur hati itu piye caranya supaya hati itu gak kepingin gitu omah hati paling mana paling orang diri kode karo aku kode kan ini itu artinya itu menekan hati nafsu kita supaya keinginan kita ini jangan sampai mengikuti yang kita ini tidak mampu untuk mengendalikan itu. Jadi artinya ditekan nafsu nawe diri ojo nganti sing kira-kira ora mampu dipikir terus saya jadi stres gitu. Ya. Artinya yang utama kalau menurut saya sendiri harus bisa menekan nafsu kita supaya artinya bahwa itu perbuatan tidak baik. Itu semuanya memang sudah diatur Allah SWT. Mungkin gitu. Sudah diatur Allah SWT. Kita tidak tahu kan, mungkin nanti. Enak mungkin nih. Iya, harus mungkin ya. Dari pasien itu aku ki gerual-gerual itu saya ngapain ngurusi. Cocok. Seperti hanya misalnya uang murid pun yang mulus terus jadi nggak kepenak. Orang kepenak artinya gitu. Ya karena kok yang mulus terus tidak ada teguran. Yang sehat terus. Lali dia itu kok masih uwene loro. Gua orang rumah dia. Allahu Akbar Allah itu jahat dengan lupa. Yang mikir sambat gitu. Ya coba dia sehat terus saya. Sehat terus saya. Terus salah orang kira ya. Allah itu mungkin cinta. Aku kok urung apa namanya rintiannya umatku semua ini semua kali karena diwene sehat iya udah seret ini langsung merintih ya itu kan ingat terus ujung dia tadi jalan tol mawon jalan tol ini lurus terus saya akan kenceng saya kadang-kadang di jalan ini blok apa maksudnya ini maksudnya itu ngiling lah kucing jalan tol dan gak ngantuk maksudnya ini ya maksudnya itu jalan tol kan ada tol sing total wong marka jalan sing kita ini kok putih-putih ini wong nek di batu motor kan gede-gede mobil aku biasanya motor jadi mobil
itu. Asli Jawa nih Pak. Iya, jadi artinya itu. Keluh kesah itu pun nek ora ditokno ya dadi penyakit. Ya, itu angel. Sok. Angel. Itu jadi penyakit. Ya wong wedi itu kan. Penyakit itu kan penyakit takut, ini penyakit kepingin ini. Itu nek gak diungkapkan ke teman atau teman kita. Bahasane niku nek cara Jawa niki mudharasa. Mudharasa mudarate rasa. Kepada teman. Loh, teman pun kalau misalnya dikasih apa namanya itu dosa kerennya itu ada di sini. Nah, lagi yang dosa kerennya. Curhat lah, bahasanya itu curhat. Ya jangan mentang-mentang didiwati, ya jangan mentang-mentang. Orang ini, kudune ini, tidak boleh seperti itu. Ya cuma rumah nasihat. Untuk kita dilihat orang lain orang apa itu seneni. Orang ngomong soal bersyukur gitu, ngomong soal rajinnya. Ini kan dibantu saya juga. Makanya ini ya kira kalau menurut saya macam. Tapi karena itu kan saya ngerti penyakit hati. Itu awal ide, Pak. Biasanya tersedia. Awal ide yang saya rasakan ini apa sih sebenarnya hidup kita. Saya bisa mengobati awal ide. Apa seperti halnya dokter itu? Dokter apa dia pintar? Oh dokter itu yang berobat di tempat isi sama ini saya akan ngerasakin mau Pak. Iya. Putih kan. Ngerasakin itu mau Pak. Kalau itu kalau itu kalau sakit kepala baru di diagnosa dilainnya. Jadi saya bisa ngerasakan apa itu? Bisa ngerasakan penyakit hati itu ya itu. Kalau menurut saya, saya bisa mengobati hati itu ya kalau itu. Bisa mengobati hati. Ya dipikir-pikir orang satu orang yang aneh ya, orang yang tobat. Diwene bojo ayu baru ya kurang. Diwene bojo aku besok yang bojo. Kepengen cerdas, kepengen pintar, kepengen ayu. Begitu tok ayu piye ngopis bar nikah wis bojo apik, terus benak kita bojoku cerdas, ayu, pintar. Tapi itu wong cerewet ya ora karo. Ora bener nek. Ora bener nek. Ora penak nek. Tapi golek apa? Golek sing cerewet. Oke. Golek sing ayu, sing pinter, sing cerdas, sing ora cerewet. Abul to wis. Nggih. Rukun. Wis penak. Wis penak. Terus pinter, ayu, cerdas, ora cerewet. Tapi motifnya ora karuan. Beda meneh. Ya. Jadi artinya kesimpulan ini manusia itu tidak ada yang sempurna. Orang yang sempurna. Ngarep boleh kau sampai kiamat orang tidak jenenge wanita solehah yo wae. Nah, nek jenenge tok iki baru wae. Nek solehah ku angel orang sampai kiamat itu betul. Jadi artinya itu Allah menciptakan ono elek ono apik, ono wong seneng ono sing menurut itu memang suatu ujian bagi kita. Nanti akan nanti akan dia dikelompokkan. Oh iki bagian sing ora mengeluh nang gene kene, ngono kan. Oh iki bagian sing mengeluh nang gene kene, ngono mungkin kali ya. Nanti dinilai kan ngono. Jadi artinya itu memang ada ujian. Itu kan kata ujian mengeluh kuwi artinya orang artinya tidak ada tingkatan kualitas seseorang. Jadi orang mengeluh itu harus bisa dimaknai sebagai ujian kepada kita untuk lebih meningkatkan lebih meningkatkan takwa kita. Lebih meningkatkan takwa kita. Jadi artinya mengeluh itu nek cara Jawa itu ya jangan ada konflik terus mengeluh ya sudah mengeluh ora apa-apa sementara aja terlalu mengeluh. Kalau menurut pulau ini ngoten, hampir dina ngeluh dan buat seni buang ini. Artinya itu mengeluh ya mengeluh tapi ya. Masih ngeluh. Ini kan ya jangan terlalu ya. Nah, rasa sambat-sambat. Apa malu ini? Apa enake? Kalau menurutku ya sebagai lakoni, apa sing apa yang diturunkan Allah kepada kita itu nikmati saja. Konten misalnya bilane udan becak ya ora dinikmati. Sedaya sing ora ngoten itu maksane diganggu rumah saya itu yo kabeh iki nek masalah sak dene. Ya kaya diganggu dari matene ana
sini tuh mungkin ada yang punya alasan kan gerengi bojo mulanya dari bagian mau gerengi bojo aku mungkin ngomong gini lumayan bulan-bulan biasa ya ini penting apa? Jajan aku semakin rayo kopi mbak ya. Jadi kesimpulannya Mak, kalau menurut saya jika saya sering kali saya sampaikan begitu, boleh mengeluh, tapi ojo terlalu mengeluh. Mengeluh sebentar saja, tapi secepatnya kita bangkit untuk apa namanya itu berusaha. Apa yang kita cita-citakan tetap berusaha. Allah itu memang memerintahkan usaha orang memerintahkan bodoh itu urusan usaha. Kemudian awal dewi ini melakukan perintah Allah kan memang kon berusaha kon bekerja. Jadi hasilnya itu diberi sama Allah. Kita itu bukan Allah. Kalau kita tidak sampai semakin mungkin bila itu dari kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan nuwun Mbah Yanto. Sangat menarik yang disampaikan Mbah Yanto tadi. Adanya mengeluh monggo, tapi jangan sampai membuat putus asa seperti yang di proses yang dilakukan Mbah Yanto. Makanya di Maya kita coba menghashtagkan istiqomah pada proses Mbak ya. Dengan istiqomah prosesnya akhirnya ketemu Gang Mengkudur Mbak ya. Monggo kali disampaikan kopinya yang kan eman-eman kopi nongcer gak payu. Oh baik, yang di Zoom itu apa lagi ya? Tidak. Monggo coba Mas Pak Goprah Nganjuk. Pak Goprah Nganjuk. Assalamualaikum Pak. Halo Pak. Langsung mawon Pak. Monggo Pak. Oh yang Nganjuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bisa bergabung dengan Maya Bendungan. Saya dari Nganjuk, sedulur Maya Nganjuk. Ya sementara ini saya mungkin hanya ikut nyimak saja, tidak terlalu banyak menyebut atau mengutarakan sesuatu. Saya hanya mengucapkan terima kasih mungkin dari Maya Bendungan yang sudah jawil saya dari Nganjuk untuk bergabung di Maya Bendungan Utara. Kira kayak wong Jawa nih gitu. Jawa kan dia itu kita kayak gujare dia Jawa. Ya sementara itu mungkin perkenalan dari saya, mungkin saya juga perdota dari Maya yang dulu mungkin aktif di sekitar tahun 98-90-an. Kembali lagi mencoba untuk gabung di Maya sekitar tahun 2019 karena vakum lama ya sudah seperti murid baru dan belum banyak mengenal lagi karena sudah tertinggal jauh, terputus beberapa periode sehingga saya cuma bisa mungkin akses di YouTube saja. Mungkin kalau yang lain ya kadang kalau longgar mungkin di Padang seperti kemarin juga tidak bisa karena ada hujan. Kalau di Nganjuk sendiri sebenarnya sudah ada asal cinta, cuma saya sudah kurang eksis di sana karena mungkin juga kurang begitu akrab karena sudah saya murid baru atau pemain baru lagi, saya kira mungkin kurang begitu tidak eksis di tasawuf cinta. Pernah gabung tapi hanya sebentar saja. Mungkin ada yang dari Nganjuk atau ada yang dari Jawa Timur, monggo di apa dari saya. Terima kasih, mungkin itu saja, nanti bisa komen lagi yang lebih banyak mungkin. Terima kasih dari Sebenarnya Pak, salam kenal kami dari Maya Bulungan. Selanjutnya Pak Suroso, monggo Mas langsung matur mawon. Monggo. Waalaikumsalam.
yang hadir sudah di sana. Mohon maaf malam ini mungkin tidak bisa bergabung. Alhamdulillah kita bisa mengikuti walaupun di rumah. Apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya sebenarnya pada intinya itu hampir sama. Terutama tadi saya agak tertarik apa yang disampaikan oleh Mas Arif. Pada intinya sebenarnya sama apa yang mau saya sampaikan. Termasuk yang disampaikan juga Mbah Yanto tadi. Tetapi mungkin garis besarnya kata sambat ataupun sambatan itu tergantung di mana kita menggunakan dan di mana posisi kita harus lakukan. Nah, artinya ada dua hubungan. Pertama hubungan dengan manusia atau lingkungannya, masyarakat sekitarnya. Ya kalau kita sambat ya berarti sambat kalau masuk ada ingin main bakso ya tetap bakso teko. Tetapi kalau hubungannya sama yang di atas kaitannya dengan rohaninya, ya berarti tidak hanya sekedar berdoa, tetapi harus ada upaya dan ikhtiar. Kalau hanya berdoa saja ya tidak ada orang mengisi rezeki. Nah kemudian kalau makna yang perlu pesan yang tadi disampaikan sama-sama antar manusia ya antar lingkungan ya itu sekaligus artinya bisa kita langsung nikmati atau kita dapatkan tergantung siapa yang kita sambati gitu ya. Nah, tetapi kalau kata sambatan sendiri ya maknanya sangat luas, sangat positif. Nah, artinya kalau kayak di Jawa itu sebenarnya sambatan itu sambatan bangun rumah, nah gotong royong itu. Nah mungkin itu pada intinya teman-teman, saudara-saudara, dulur-dulur dan salam kenal Mas Sinten yang dari Nganjuk. Wah, si Magetan Mas. Monggo Mas Hadiah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, Mbak Nun. Langsung mana Mas Andi? Terus gak ada ngono semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Kepada jamaah ma'iyah, mudah-mudahan bisa selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan rumah Ustaz Haji Nur Hamzah. Mudah-mudahan menjadi pengikutnya menjadi lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan di Jawa jamaah ma'iyah yang langkung kata tersusun pesan apa seperti biasa ya, karena ini akhir, alhamdulillah semuanya yang ingin saya sampaikan sudah terwakili oleh pihak senior. Dan seperti biasa saya selalu salut kepada Mas Regi sebagai inisiator. Jadi beliau itu penentu tema Pak. Jadi wajar ketika beliau tuh bicara sangat singkat sekali. Kenapa? Karena beliau memberikan kesempatan buat kita untuk memperluas. Beliau hanya memberikan kerangkanya aja, kita yang mengembangkan. Nah, itu beliau Mas Regi namanya. Wah, enak nabi ya. Itu asli itu nabi. Kemudian juga Pak Pras luar biasa bahwasanya gerakan sambat nasional itu harus ditiadakan. Aku setuju mungkin bisa. Tapi sebenarnya malam ini hal yang saya sangat segan sekali karena sentuh sampingnya Pak Kasman itu musibah buat saya. Harusnya saya bisa takut saya. Kemudian saya sangat setuju dengan Pak Pras mengatakan bahwasanya sambat itu adalah kondisional. Kemudian Ustadz Sawi beliau juga menyampaikan seperti itu. Tapi apa yang disampaikan dari tadi itu adalah sama rata. Sambat itu mengeluh, itu sinonimnya Pak, menurut. Jadi secara etimologinya ya mengeluh, sambat, bersuloh, muncul dan sebagainya. Dan alhamdulillah Mbak Khalil memberikan solusi lain, yaitu memberikan makna sambat.
yakni kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Itu adalah masalah. Jadi selama ini kita bilang ada masalah, apa masalah? Masalah itu sesuatu yang harus diselesaikan, bukan, itu kan solusinya. Jadi masalah itu adalah sama sambat tadi, jadi kesenjangan antara keinginan. Jadi Mbah Khalil pengen nabang jebule metune kuning, itu masalah. Nah, kemudian akar dari semua masalah tadi adalah seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi, bahwasanya orang itu tidak ada cukupnya. Pengen motor, pengen motor, pengen mobil, pengen pesawat dan sebagainya. Nah, ternyata dari situ bahwasanya sumber dari semua masalah tadi adalah keinginan. Jadi sesuai disampaikan Mas Iwan Fals ya, kebetulan Pak Raja OI Indonesia, bahwasanya keinginan itu adalah sumber penderitaan. Tempatnya di mana? Di dalam pikiran. Makanya di dalam ayat dikatakan menata hati, menjernihkan pikiran. Pas nih, luar biasa. Laboratorium ilmu Universitas Kehidupan. Nanti pasti bahas masalah kehidupan murid. Lulusnya kapan? Nah, ini nafsu yang bagaimana? Karena nafsu ini tidak ada cukupnya. Artinya begini, masalah itu timbul ketika kita mempunyai keinginan yang jauh dari kadar kemampuan kita, itu masalah. Jadi orang kecil seperti saya, paling keinginannya pagi itu ada kopi, sebatang rokok, insya Allah cukup, selesai. Tapi ketika saya berangan-angan pagi itu saya ingin ngopi di Singapura, kemudian siangnya di Piacenza dan sebagainya, ini masalah. Karena hal yang sangat mustahil. Ketika dipikir terus, jadi stres, benar kalian Bayanto, wow, depresi, larinya ke gantung diri. Terus kemudian Bayanto mengatakan sambat itu tidak boleh, saya setuju. Kenapa? Karena sebenarnya mengeluh itu adalah pengingkaran terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Allah itu punya sifat Rahman dan sifatnya lagi adalah Rahim. Terus kemudian larinya ke pertanyaan Mas Arif tadi luar biasa, seperti yang disetujui oleh Pak Suroso, bahwasanya apa sih ketika semuanya diukur masalah harta peperangan disandingkan dengan mengantar Rasulullah dan sebagainya. Kemudian Mas Arif mengatakan bahwasanya solusi terbaik dari Rasul betul. Kemudian sahabat boleh enggak? Nah, itu pertanyaan. Jawabannya tergantung orangnya, Pak. Jadi dulu itu orang yang sama-sama alim itu dikritik bahwasanya yang pertama orang sambat itu yang tingkatannya tinggi itu sambat adalah kalau nggak salah Nuruddin An-Nuri. Dia itu wali. Itu seangkatan dengan Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Dia ngomong, kamu itu wali kok sambat? Karena hanya wali yang tahu wali, Pak. Kalau kita wali murid. Saya sambat itu menunjukkan sifat basar saya sebagai makhluk, jadi sifat manusia. Nah, terus kemudian Mas Arif mengatakan Muhammad SAW kok beda pola pikirnya, karena beliau itu memang basar juga. Cuma Nabi Muhammad itu istimewa. Jadi Muhammadun basar rulakal basar, wal huwa kal yakut di bainal hajar. Jadi Nabi Muhammad itu memang basar, sama dengan manusia, tapi beda. Artinya gini, sama-sama batu. Kalau kita tuh batu kerikil, koral, beliau itu adalah intan. Itu ake, terboleh gitu. Nah, orang khusus. Berapa emak. Kemudian yang disampaikan, saya sangat tertarik tadi yang disampaikan oleh Mas Yuhada. Mas Yuhada mengatakan bahwasanya di Bojonegoro itu sambatan. Jadi itu betul, itu adalah aplikasinya seperti itu. Artinya gini, sambat itu boleh jika larinya benar. Jadi mengadu tadi adalah solusi. Satu, ketika kita bicara masalah hati, mengadunya kepada Allah. Kita ini adalah makhluk sosial, Pak. Bahwasanya tidak bisa hidup tanpa campur tangan orang lain. Ketika kita nggak mampu merobohkan rumah kita itu sendiri, maka mau nggak mau ketika kita seperti disampaikan Pak Presiden kondisional, ketika kita tinggalnya di desa, di mana di situ masih gotong royong itu masih ada, maka kita minta bantuan tetangga. Dan itu jadi masalah ketika kita nggak minta bantuan tetangga, Pak.
dikira sombong. Loh, apa nak repot ngomong tak bantu dan sebagainya. Apa aku suruh bantu dulurmu? Itu kondisional. Tapi kalau tinggalnya di kota sama-sama di perumahan atau mungkin mereka sangat sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Biasanya kan di kota itu sangat individual. Sangat tidak mungkin kita memaksakan tetangga kita untuk membantu kita di jam yang nggak tepat. Loh, saya nggak bisa, saya mau ngantor. Loh, iso kuwi tanggo nggak apik kuwi. Untuk kon ngiwangi untuk gendeng kowe ora gelem. Lah mun agak mlebu dipecat, ya opo? Itu kondisional. Nah, kemudian bahwasanya apa yang Mbah Yanto tadi menyampaikan bahwasanya urip itu sawang sinawang kan. Orang ngomong. Orang ngomong deh. Bojomu kok ayu Ngomong apa? Alhamdulillah nek seneng ngomong. Bojomu kok terus buyak nih iso pidato kan. Sawang sinawang. Kemudian yang disampaikan oleh Mas Ustadz Rahmat itu Al-Insani Mahrauta Al-Nisyan. Betul, berarti menungso ini panggonane luput lah, salah lah luput. Nah, kemudian sambat itu boleh, bahwasanya kalau nggak salah Pak Ustadz Ahsan yang menjabarkan Rabbana Dzolamna Anfusana itu awalnya disambat kali. Nah, kemudian akhir dan sebagainya itu beliau. Kemudian Ustadz Sawi tadi mengatakan bahwasanya sambat yang sifatnya diterus-teruskan itu adalah memberikan stimulus yang negatif. Jadi saya teringat kata-kata Dr. Agus itu mengatakan, Pak, saya nanti boleh makan ini, boleh, itu boleh. Ya nanti kok kolesterol saya tinggi gimana? Gampang, usah dicek. Itu kira-kira seperti itu. Jadi selebihnya saya mohon maaf karena kepanjangan. Terima kasih. Saya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semanun. Mungkin sebelum kita lanjut, pada Ustaz Rahmat, monggo sholawatan karena beliau ada apa namanya grup sholawat. Jadi makom beliau untuk memimpin sholawat lebih tepat. Monggo. Monggo. Manut. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Abang lanjut, Ustaz Suhaji, mikir ngomong ke berikut. Pas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada sahibul hajah, sahibul bait yang saya hormati para alim wal ulama yang hadir pada malam ini, bapak-bapak dan sekalian sepuh yang Allah muliakan, semoga Allah ta'ala. Sebetulnya sudah lengkap disampaikan oleh teman-teman seperti menanyakan kalau itu mau datang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi semua permasalahan yang ada pada diri kita masing-masing sandan pun Bahyanto ketoke dulu sing biasanya di masalah diri. Mugi-mugi semua permasalahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di barakatul hadir di majelis taklim ini. Katanya Allah sapa sing gelem ngendikan ibu Kanjeng Nabi, sapa sing gelem duduk di majelis taklim, insyaallah satu diampuni semua dosanya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Amin. Mulane muga-muga sing duwe masalah, semua permasalahan hidup kita, kegalauan di dalam hati kita dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saya ingin menambahkan sedikit, yaitu masalah sambat atau keinginan atau mengeluh semuanya sudah disampaikan. Mengambil sebuah kisah Nabi Daud alaihissalam, yaitu salah satu Rasul Allah. Sebelum beliau diuji oleh Allah dengan sakitnya, beliau ini adalah seorang Rasul yang kaya. Lalu suatu saat beliau tiba-tiba ada belalang yang masuk di dalam rumahnya. Belalang ini berwujud emas. Ketika mau ditangkap, belalang ini terbang medal saking griyane. Ternyata di luar rumah itu belalang banyak sekali dan semuanya emas. Karena itu Nabi Daud sibuk menangkapi belalang ini, lalu dimasukkan ke dalam kantong. Mana kantong, semuanya dikasih masuk kantong. Lalu dijawil oleh Allah, "Hewot Daud, kowe iki nabiku, kowe iki utusanku. Lah kok ya serakae ngerti belalang emas kabeh bocah kali dan kau simpan di dalam kantong bajumu." Apa jawabnya Nabi Daud alaihissalam? Sebagai makhluk, sebagai hamba, sopoto sing puas dengan nikmat-nikmat Allah. Siapa yang akan puas dengan nikmatmu? Jadi intinya wong sambat, walaupun wong sugih sambat itu untuk ning cara ngerti ilmune. Sebab apa? Manungsa itu tidak akan puas dengan nikmatnya Allah. Jika ono mobil ya pasti pengen liyane. Orang duwe motor wae aku biyen. Ini contoh pribadi. Dulu ketika belum punya sepeda motor itu kepingin. Nanti kalau sudah punya sepeda motor begini kita puas. Kita senang di rumah mawon, datang Jawi mawon. Ternyata setelah punya ya pengen yang lain keinginannya. Intinya bahwa manusia itu, makhluknya Allah itu tidak akan puas dengan nikmat yang diberikannya, tetapi semuanya tentunya ada aturan-aturannya, membatasi, ada batas-batasannya. Bagaimana kita merasa lebih kurang harus diiringi dengan itu tadi, apa yang dikatakan sampaikan oleh Mbah Yanto itu tadi, ada batasan-batasan yang harus kita tekankan di dalam hati kita itu tadi. Lalu Nabi Daud alaihissalam diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua apa yang dia miliki habis, harta bendanya habis, bahkan istrinya 99, ada yang meriwayatkan itu 100, itu semuanya meninggalkannya, anak-anaknya meninggal semua, tinggal satu yang merawat Nabi Daud alaihissalam. 99 atau 100 istrinya udah. Sampai sama nih. Ya.
Berarti yang 98 minggat. Sebab ujian yang ditimpakan oleh Nabi Daud alaihissalam yaitu berupa sakit buruk yang baunya tidak sedap sehingga masyarakat kanan kirinya, tetangga-tetangganya sudah tidak mau berteman. Alhamdulillah hujan. Nikmat. Lalu ketika saya singkat cerita, ketika Nabi Daud ditegur sama istrinya, ya suamiku, engkau ini adalah utusan Allah, engkau ini adalah Nabi Allah, kenapa tidak berdoa untuk disembuhkan penyakit ini? Kata Nabi Daud, saya diberikan nikmat sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, nikmat kesenangan, baru aja saya dikasih nikmat sakit, diuji sakit, kenapa saya harus sembuh? Inilah intinya bagaimana kita bisa mengerem, bisa menekan hati kita untuk satu mensyukuri nikmatnya Allah dan sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di Zoom, sementara kita off-kan dulu karena cuaca di sini gerimis, kita diberi nikmat Allah. Baik, sembah nuwun Pak Ustadz Suhaji atas penyampaiannya. Kembali ke tema tadi bahwa sambat. Nah ini poin juga awet dewe diterima ini dengan rasa syukur opo sambat dan ini ujian malam ini sinau kita sangat jelas. Kita mesti kabarnya. Mungkin lanjut Canor, Miki mau ngomong monggo. Langsung mau nah. Empat orang nih. Hilang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah disampaikan semuanya. Jadi apa yang disampaikan? Ini malam ini dikasih nikmat gerimis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapi sambatnya gerimis? Digulung iki. Sekalian proyektor. Ya. Geser deh. Iki sambat juga iki. Kan rahmat. Kita nikmati. Salon. Mohon maaf hujan sebentar dimatikan.